Pernah nggak sih rugi? Wah, sering. Rugi, ditipu, Oke. ketipu. Udah kamu nggak usah pesantren. Karena kamu nggak ada potongan kiai katanya. Kenapa tuh? Kenapa? Ya, Alasannya apa? kenapa kata saya itu ya nggak ada Alasannya? potongan kiai. Heeh. Masa nanti ketika dipanggil Al-Mukarram Sohibul Fadilah Kiai Haji Purnomo itu di telinga tuh nggak enak sekali. Ya, ketika kita sudah saatnya memang manggung naik, Iya. ya otomatis kita akan manggung sendiri gitu. Iya, Jadi tidak ada sokongan dari bapak maupun dari paman gitu. Oh, kode keras sih. Punya hutang minus 900 jutaan, hampir 1 miliar. 900 juta? Iya, saat itu langsung sama Danis kan. Saya doakan semoga kamu secepatnya ketipu. Akulah para pencarimu, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Perkenalkan, saya Agung Prawoto. Saya host dari program Ngopi, Ngobrol Penuh Inspirasi, yang digagas atau diinisiasi oleh LPNU Jawa Barat. Di samping saya sudah ada Ketua LPNU Jawa Barat, yakni Kang Mas Haji Purnomo. Kita akan ngobrol ya terkait bagaimana Kang Mas Purnomo ini sekarang bisa memiliki gurita bisnis yang begitu banyak ya. Kang Mas, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, Mas Agung. Alhamdulillah. Ini saya lagi ada di Taruna Beton, Kang Mas ya. Iya, Ini betul. ada di kantornya Kang Mas Purnomo. Kang Mas, perusahaan apa saja sih yang sekarang Kang Mas bawahi itu ada PT apa saja gitu, kemudian bergerak di bidang apa gitu? Itu kita ada 4 perusahaan. Yang pertama di PT Taruna Karya Utama. Itu awalnya jasa konstruksi. Biasa ikut lelang di PUPR Iya. dan lain sebagainya. Oke. Di tahun 2021 karena kebutuhan beton yang begitu besar, sejumlah 30.000 kubik Dari PUPR juga itu? dari PUPR dan juga bikin precast, akhirnya saya punya inisiatif bikin batching plan. Oh, batching plan. Oke. Tercetuslah nama Taruna Beton. Itu berawal dari PT Taruna Karya Utama yang spesialisnya Taruna Beton ini memproduksi beton. Kita batching plan dan juga ada produk turunannya. Kita Oke. bikin precast. Precast itu ada untuk precast irigasi, tiang pancang, Oke. tetrapod, terus kubus beton, unit dan lain sebagainya. Dan juga ada PT Muara Jati. Itu Apa juga tuh PT Muara Jati? bergerak di bidang jasa konstruksi, pengadaan. Ada lagi PT Pandita Jasa Prima, itu di bergerak di pengadaan solar industri. Solar Jadi industri. Oke. kita agen PBM Pertamina. Ada lagi di PT Adikarya Putri Pratama. Itu spesialis di Pertamina karena memang kantor kita berdekatan dengan Balongan, Pertamina ya? Balongan. Balongan. Memang Itu ada core apa? business yang hit. Ada kerjasama yang PT Adi tadi sama Balongan ya? Ya sama Pertamina karena kita kan berdekatan. Iya, iya. Di Pertamina itu kan ada RU, refinery, Oke. ada EP, Oke. UPMS dan lain sebagainya. Karena kita bertetangga, berdekatan, jadi ya kita bersinergi gitu, berkolaborasi untuk bisa ikut sama-sama berpartisipasi lah Oke. di Pertamina Balongan. Berarti sebenarnya semua core bisnis itu berawal dari PT Taruna Karya Utama tadi ya? Ya, Itu tahun berapa itu kalau bisa dibagikan? itu Taruna kepada Karya teman-teman? Utama ya sejarahnya itu punya orang. Oh, awalnya. Kemudian saya akuisisi Oke. kepemilikan saham dan perusahaannya semuanya dibeli dan dirombak total. Iya, iya. Akhirnya sekarang berkembang. Dan yang lebih
dominan itu di Taruna Karya Utama itu yang sekarang Oke. melahirkan Taruna Beton gitu. Oke. Itu tahun berapa itu? Tahun 2015, 2015 berarti Iya. 8 tahun 9 tahun yang lalu ya. 9 tahun yang lalu betul Mas Oke. Agung. Nah, dari situ kemudian berkembang justru yang sekarang terkenalnya Taruna Betonnya ya sekarang ya. Taruna Betonnya Ah, karena di Indramayu ini proyek itu lagi gencar-gencaran Iya. begitu besar. oke. Baik itu proyek PUPR yang di BBWS Cimanuk di Sanggarung maupun Pertamina Balongan, Politama, kemudian ada juga dari proyek pemerintah daerah PUPR, Oke. Pemda. Oke. Itu semuanya mayoritas suplai betonnya dari kita, dari Taruna Beton. Sehingga walaupun usia beton kita Taruna Beton ini Baru masih lah. muda, 3 tahun 2021 ya? 3 3 tahun, tahun berarti. tapi alhamdulillah omsetnya sudah besar gitu, sudah Oke. banyak. Itu pasirnya kita dapat dari mana itu? Kan beton itu kan campuran ya, itu antara Iya. pasir, kemudian ada batu-batu kerikil. Ya, kalau materialnya itu pasir dari Cimalaka, Cimalaka, Sumedang. Sumedang. Kalau splitnya itu ada yang dari Palimanan, kemudian juga ada yang dari Marongge, Sumedang juga Sumedang di juga. situ. Kita harus pandai-pandai membaca peluang karena saat pendirian batching plan itu di tahun 2021 yang mana COVID. lagi marak-maraknya COVID itu. Iya. Semua hampir tutup, alhamdulillah kita bisa bertahan bahkan melompat lebih jauh gitu. Oke. Di tengah COVID yang begitu dahsyatnya. Nah, itu suatu hal yang luar biasa ya teman-teman ya. Jadi 2021 tuh orang sedang merangkak mau naik Ya, karena dihajar COVID tahun 2020 ya. Iya, Tapi Pak Ketua bisa langsung ekspansi seperti itu selain yang melatar belakangi karena ada pesanan tadi 30 ribu kubik. ribu kubik, itu apa itu yang bisa melatar belakangi itu kok bisa kepikiran itu gitu? Ya, karena kita kalau sebagai pengusaha itu harus pandai memanfaatkan, membaca peluang gitu, membaca tantangan. Iya. Ketika COVID harus jadi peluang. Peluang apa untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah. Oke. Dan juga kalau di dunia usaha itu yang bermain itu feeling. Feeling bisnis itu harus Insting kuat. ya? Insting. Insting ya. Insting atau feeling bisnis. Iya. Seberapapun analisa seseorang sangat matang, Iya. tapi ketika insting atau feeling bisnisnya itu Nggak jalan? tidak jalan, tidak match, itu bisnis itu nggak akan jalan. Oh. Dan saat oke, itu oke. feeling bisnis saya mengatakan bisnis batching plan ini akan menggeliat gitu. Oke, Walaupun di tengah-tengah COVID, karena walaupun COVID pembangunan tetap berjalan gitu. Oke. Itu yang kena dampak yang sangat luar biasa itu kan di industri travel gitu, Pariwisata jelas. kemudian industri makanan pada gulung tikar karena kan saat itu ada WFH gitu, ada PPKM, ya, PSBB. tapi akan tetapi pembangunan ini tetap berjalan sehingga alhamdulillah kita dapat keberkahan itu gitu. Nah, untuk beton sendiri itu pengiriman apakah bisa jauh atau ada durasi pengiriman maksimal harus berapa puluh kilometer gitu? Nah, kalau itu maksimal pengiriman beton itu di 40 kilo. 40 kilo berarti dari kilo Indramayu kemana ya? Dari Indramayu ke Cirebon lah. Cirebon. Kalau ke sana Karena ketika ke Subang ini nggak nyampe nggak? ke Subang terlalu jauh. Terlalu jauh ya. Karena ketika jaraknya ini, jarak tempuhnya ditempuh lebih dari 2 jam itu akan mengurangi kualitas beton itu sendiri. Maka kita batasi untuk jaraknya supaya kualitas ini, spek ini tetap terjaga. Apakah di Indramayu sendiri sebelum ini sudah ada orang yang terjun di dunia perbetonan ini? Sudah banyak. Di Indramayu sendiri terhitung, tercatat ada 18 batching plan. Dan semuanya itu orang luar. Dari Bandung, dari Jakarta, kemudian ada yang dari Palembang. Saya kira orang Satu-satunya yang pengusaha lokal Indramayu, Indramayu Kang Mas. itu saya. Oh, oke. Jadi ya
sebenarnya walaupun kita orang lokal akan tetapi harus berpikir global gitu, Betul, sehingga kita bisa bersaing di dunia usaha. Oke, oke. Oh, saya kira tadi pas bilang orang luar kirain orang Korea, orang Jepang gitu kirain. Ternyata dari Bandung, Jakarta ya, Ya, yang ini. dari yang udah perusahaan-perusahaan nasional Nah, gitu. terus itu strateginya gimana tuh? Kita bisa bertahan atau kita bisa merintis ya usaha batching plant ini di tengah sudah maraknya usaha-usaha sejenis. Ini kan menjadi sebuah tantangan. Strategi apa nih yang dilakukan oleh Taruna Beton? Strateginya ya, kita dengan sesama pebisnis batching plant kita bersinergi. Kita komunikasi dan menganggap teman-teman itu semua bukan sebagai kompetitor, Tapi sebagai tapi partner. sebagai mitra bisnis gitu. Oke. Maka kemudian ketika ada pesanan yang berdekatan dengan batching plan punya teman, Iya. itu kita lempar pembeliannya di sana. Oh, oke. Begitupun sebaliknya, ketika ada misalkan ada dari Nindya Beton, ada dari USI, Iya. yang customernya itu dekat dengan kita, kadang dari beliau itu dilempar ke kita. Oh. Jadi kita bersinergi, karena istilah pepatah orang tua, usaha itu boleh sama, tapi rezeki orang itu Beda-beda. beda-beda. Oke. Jadi jangan takut kita tidak kebagian rezeki gitu. Karena rezeki itu Allah yang atur. Oke, oke, oke. Jadi kita normal aja berjalan gitu, jangan takut kalah saing atau seperti apa. Oke. Jadikan semua yang satu jenis usaha kita ini sebagai mitra, bukan sebagai kompetitor atau Oke, sebagai oke. pesaing. Nah, terus tadi saya dengar-dengar juga sebelum ini kita ngobrol, Kang Mas ini sudah mulai juga merambah ke konstruksi bangunan ya sekarang ya. Ya, Nah itu apa? Apakah sudah ada yang dijalankan atau sedang dijalankan atau baru mulai ini? ini 3 bulan Desember itu 2023. Oh baru ya, Alhamdulillah baru sudah kontrak dengan RNI, Raja Wali Nusantara Indonesia, itu BUMN, Ah, untuk membuat kantor dan gudang RNI cabang Cirebon. oh, oke. Itu kita alhamdulillah sudah kontrak, dan mungkin ini baru pengalaman pertama ya kita menggarap bangunan gedung gitu. Karena dari awal saya menekuni dunia usaha jasa konstruksi, spesialisnya itu di sumber daya air. Itu beton apa? Laut ya? Ya, ada di irigasi, sungai, pantai, bikin bendungan gitu, dan juga menggeluti dunia usaha yang baru ini menurut saya begitu mengasihkan, karena kita tertantang, terpacu untuk lebih semangat gitu, kira-kira bisa Oke. menguasai dunia apa bangunan juga gitu, bangunan gedung. Oh ini langsung bangunan gedung ini ya? Kantor Bangunan ini gedung, langsung, iya. langsung gedung ya? Bangunan gedung, Oke, betul. luar biasa. Kemudian selain konstruksi juga saya dengar-dengar juga Pak Kang Mas sekarang sudah mulai juga mau merambah ke food ya? Iya, Mau F&B. food, mau ke kuliner lah ibaratnya. Ya. Apa itu? Yang akan dibuka apa gitu? Jadi kita kan core bisnis awal itu kan di jasa konstruksi. Ketika memang sudah settle, itu harus mampu mengembangkan bisnis lain gitu. Yang mana bisnis lain itu terutama di produk turunannya, kayak di solar, kemudian di batching plant. Nah, sekarang itu ketika batching plant ini sudah berjalan dan sudah settle ya katakan, itu kita mulai mencoba bisnis F&B. Saya ada yang franchise gitu, Cooler City Ice Cream and Tea. Oh es krim ya? Ya, Es krim semacam dan- mixu. Oh oke. Itu Cooler City namanya. namanya Cooler City. Dan di sampingnya ada Briling. Oh Birili. Ada Briling juga. Semua perbankan juga bisa tarik tunai di situ. Transaksi ya. Bisa transaksi di situ. Jadi sebagai penunjang fasilitas bisnis F&B tersebut. Dan di belakangnya itu
kita bikin Taruna Cafe and Resto. Oh, oke. Jadi dalam oke. satu kawasan di situ, ketika kita bawa anak-anak ditaruh di Cooler City, Iya. bapaknya sambil ngopi, sambil ngerokok Iya, iya. di kafe gitu. Oke. Oh. Jadi masih dalam satu kawasan di situ. Oke. Jadi depannya itu es krim sama Iya. briling, ke belakangnya itu ada kafe. Ada and kafe resto. di situ, Cafe Iya, and betul. Resto. Jadi itu bisa sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui itu. Ya. Orang tuanya dapat ya, anak-anaknya Anaknya juga juga. bisa dapat ya, Ya. es krim. Itu sudah launching atau masih dalam tahap pengerjaan atau Kalau ini di minggu depan itu insya Allah mau launching untuk Cooler City sama Briling. Kalau kafe masih dalam tahap pembangunan Oke. karena berlokasi di tengah kota. Oke. Dan kita juga dalam usaha itu istilahnya ada usaha musiman, kayak project itu usaha musiman. Project ya. Ada kalanya usaha bulanan, Ya. penghasilannya. Ya. Ada lagi usaha harian. Harian, ya, Nah, kayak yang harian ini F&B ini tadi. kayak F&B tersebut. Oke. F&B, Briling juga ya. briling juga, kafe juga. Jadi pemasukannya ini, pendapatannya itu harian, termasuk ini juga Taruna Beton, batching Iya, plan itu itu masuk harian harian juga. juga. Jadi ketika kita menebar jaring, menebar jala sebanyak-banyaknya, otomatis potensi mendapatkan ikannya itu akan lebih banyak. Lebih banyak. Oke. Jumlah karyawan ada berapa, Kang Mas? Kalau karyawan Dari semua. kantor di sini ada 42 orang. 42 orang. Kalau karyawan lapangan banyak Mas, ada 200-an lah, 200 orang. Dan itu Nah, memang khusus di lapangan. disebar ya? Disebar, ke betul, karena beberapa lokasi pekerjaan, enggak satu pekerjaan gitu. Wih, mantap luar biasa. Nah, apa sih yang melatar belakangi ini Kang Mas ini? Kan kalau saya lihat di CV-nya ya ini, jadi Kang Mas Purnomo ini ternyata lulusan dari kampus jurusan ilmu politik ya. Iya. Ilmu politik, kemudian terjun ke bisnis konstruksi. Ini kan suatu hal yang sangat jomplang sekali gitu kan. Ya. Nah, ini apakah dulu ketika kecil ada hikayat atau ada sejarah orang tua, apakah dulu juga konstruksi atau bagaimana? Bisa diceritakan nggak bagaimana latar belakang Kang Mas Purnomo ini, dari keluarga seperti apa, kemudian bagaimana gitu ketika kecil? Kalau gini Mas ya, sebenarnya saya sedih menceritakan ini karena saya itu yatim semenjak masih umur 3 tahun. Oh, 3 tahun sudah yatim. 3 tahun saya sudah yatim. Kemudian setelah ya ibu saya menjadi TKW karena untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga itu ditopang dari Ke negara mana TKW-nya? ke Malaysia, ke Saudi gitu, ke Qatar ya. Oke. Nah, setelah lulus SD saya di pesantren Pesantren di Nadwatul Ummah Buntet Pesantren Cirebon. Cirebon. Asuhan Kiai Fuad Hashim. Bentar, Kang Mas ini berapa bersaudara? Saya 3 bersaudara, Anak ke 2. anak kedua. Jadi dari ada 3 kakak bersaudara. sama Ada adik tengah-tengah ya. Betul. Oke, lanjut. Terus gimana tadi? Nah, karena saya ini keluarga yang nggak punya, akhirnya ketika mondok itu menjadi khodam kiai. Atau Pak, istilah khodam itu apa? Istilah Barangkali khodam- ada teman-teman yang kurang memahami khodam itu apa? Istilah khodam itu jadi santri yang bantu-bantu di dalam rumahnya kiai. Di situ ngurus putranya kiai, nyapu, ngepel, nyuci baju, Ngapu. supaya tidak membayar uang bulanan. Oke. Jadi kita ini diganti dengan mandiri sejak ya? kecil gitu. Oke. Gimana kita caranya survive gitu, bisa bertahan, bisa mesantren tapi tidak mengeluarkan uang yang terlalu besar gitu. Maka kemudian kita mengabdi, atau istilah di pesantren itu menjadi khodam kiai. Khodam bahasanya ya. Ya. Oke. Dan keunggulannya itu kita bisa dapat
barokah dari kiai karena langsung praktek. Hmm. Yang lain itu hanya Teori. belajar teori baik dari sekolah maupun dari pengajian, ngaji utawi iki-iku. Kata Iki. Ya sudah biasa di pesantren salaf ya. Iya, iya. Nah kalau khodam itu biasa nerima tamu, biasa ngikut kiai, biasa berinteraksi dengan tamu-tamu dari luar, Iya. entah itu dari kalangan pejabat, dari kalangan pengusaha, ataupun dari orang biasa. Jadi kita secara emosional sudah terbiasa berinteraksi atau bersentuhan dengan masyarakat gitu. Nah itu SMP di situ sambil pesantren ya. Ya. SMA SMA di Buntet sama masih di situ juga. masih di lanjut. situ. Pas kuliah, ya selesai SMA saat itu saya izin pamit boyong Oh izin sama pamit, Pak almarhumlah Kiai pimpinan. Kiai Haji Lutfil Hakim, itu putranya Kiai Fuad Hashim. Saya saat itu memang aktif di forum Bahtul Masail, LBM. LBM, dan rasa ingin mendalami ilmu agama itu sangat tinggi. Oh Sehingga izin pamit boyong untuk meneruskan pesantren di Jawa Timur. di Entah di Lirboyo saat itu ya, ataupun di Ploso gitu, ataupun di Tebu Ireng. Untuk memperdalam lah, karena di Cirebon itu kan hanya sebagai pondasi, fondasi. Oke. sebagai basic ya. Nah, tapi kata guru saya tidak boleh. Udah kamu nggak usah pesantren, nemenin saya aja, karena kamu nggak ada potongan kiai katanya. Kenapa tuh? Kenapa Ya, alasannya apa? kenapa kata saya itu ya nggak ada potongan kiai. Masa nanti ketika dipanggil Al-Mukarram Sohibul Fadilah Kiai Haji Purnomo itu di telinga tuh nggak enak sekali. Ya saya sami'na wa ta'na ya, sudahlah. Terus gimana, udah di sini aja 1 tahun lagi. Itu deh kata Pak Kiai siapa tadi tuh? Kiai Lutfil Hakim Lutfi Hakim. Iya, atau orang memanggilnya Abi Aim gitu. Akhirnya saya manut, nambah setahun lagi. Ketika mau boyong lagi, ditahan lagi, jangan, nggak usah boyong, nambah setahun lagi. Untuk apa? Alasannya apa? Nambah setahun Karena saat itu saya ngasuh putra beliau yang masih kecil, masih kelas 5 SD. Iya, iya. Kata beliau, tanggung nanti setelah lulus SD silahkan kamu boyong. Tapi sebelum boyong, saya sambil kuliah tadi di UGJ Universitas Gunung Jati, kalau dulunya Unswagati, dengan mengambil jurusan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik tadi. Itu jurusan apa? Administrasi Negara. Latar belakangnya ngambil jurusan itu apa itu? Latar belakangnya karena di saat SMA, di samping saya memang jurusannya IPS waktu itu ya, IP 3, IPS 4. Saya aktif suka diskusi dulunya, pelajaran antropologi, ada tata negara waktu itu, sosiologi. Jadi memang saya sangat suka sekali untuk tertarik di politik gitu ya, di pelajaran-pelajaran sosial gitu. Karena laboratorium orang sosial itu masyarakat. Jadi luas, enggak laboratorium IPA hanya satu ruangan gitu. Laboratorium bahasa ya paling komputer dan sebagainya. Kalau orang sosial itu luas sosial gitu ya. Dunia dan seisinya itulah laboratorium kita. Nah terus setelah tadi ditahan untuk tidak boyong, tadi kan ditahan setahun lagi sambil kuliah itu. Betul. Itu tetap asli setahun lagi atau setahun lagi, asli betul, setahun lagi. asli Begitu setahun 1 tahun kita baru diperbolehkan boyong. Nah itu kita langsung pulang ke rumah, ke Indramayu. Enggak, saat itu enggak langsung pulang karena saya kuliah Di Cirebon. di Cirebon. Jadi boyong, kuliah sambil usaha, saat itu buka counter HP. Waktu kuliah itu. Waktu kuliah, kemudian jual HP second, jual buku. Bentar, itu modal awal dari mana itu? Itu modal awal ya, saya nggak punya modal ya, modal kepercayaan aja. Kita kerjasama dengan saudara, dengan teman gitu. Ada yang modalin, saya presentasikan, ini saya bisnis seperti ini. Dengan modal sekian gitu bisa dapat keuntungan sekian. Oke. Itu modal yang
modal kepercayaan dari awal. Oke. Nah itu usaha itu sukses atau tidak tuh? Usaha konter tadi kayak buku itu. Alhamdulillah usaha konter sukses ya. Artinya berjalan dengan baik dan bisa Biayai memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk sekedar makan, biaya kuliah. Karena saya kan dari kecil sudah mandiri. Begitu kuliah pun ya tidak disokong oleh dana dari orang tua gitu. Oke. Karena ya mandiri, ikut organisasi, jadi ketua BEM saat itu. Saya jadi ketua BEM termuda. BEM fakultas. BEM fakultas. BEM fakultas. Oke. Di saat semester 2 itu mendobrak kebiasaan lama yang tadinya senioritas. Ketua BEM itu minimal Semester 4. semester 3, semester 4 ya, semester 4. Sekarang Semester 2. semester 2 boleh. Karena sebagus apapun aturan, ketika memang tidak pas diterapkan untuk sekarang, itu perlu direvisi. Orang Al-Quran aja ada nasakh, ada mansuh. Iya. Apalagi itu hanya sekedar peraturan kampus. Karena ADART organisasi ya. bisa dirubah itu. Iya. Karena teori kepemimpinan itu tidak berdasarkan umur, tidak berdasarkan senior ataupun junior, tapi bagaimana caranya bisa menggerakkan organisasi, bisa menggerakkan orang-orang yang ada di dalamnya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama. Itulah organisasi gitu. Selain di BEM, aktif di organisasi ekstra tidak waktu kuliah? Waktu kuliah tidak aktif di ekstra. Pernah aktif di ekstra di ini Serikat Mahasiswa Indonesia, karena lebih aktif di diskusi-diskusinya. Oh, Serikat Mahasiswa Indonesia. Iya. Oh, di kampus itu ada organisasi ekstranya itu? Ada, tapi nggak populer gitu. Karena Yang kita lebih populer apa dulu selain itu? ya, yang populer kan ada PMI, HMI, Iya. GMI dan sebagainya lah. Oke. Tapi saya tidak, karena waktu luang saya digunakan untuk berbisnis. Iya. Untuk Untuk memenuhi. usaha, ya. Sering mengikuti seminar-seminar, pelatihan-pelatihan gitu. Sehingga sudah tercetak mindsetnya itu gimana caranya kita jadi pengusaha. Dan memang saat SMA pun saya sudah berpikir, mohon maaf ya, tidak ada pikiran ingin jadi pegawai negeri ataupun jadi pegawai-pegawai di pemerintahan gitu. Saya pengen wira swasta, karena dari segi waktu kita tidak terkungkung oleh waktu, tidak diatur oleh aturan-aturan gitu. Kita bisa leluasa memanage waktu. Maka kemudian yang paling efektif adalah berbisnis. Emang dulu ketika kuliah sambil bisnis itu, kalau boleh tahu, berapa sih omsetnya ketika itu dulu, pada masa itu omsetnya berapa sih jualan pulsa itu? Pada masa itu ya paling sehari itu 300.000 gitu omsetnya. Tahun berapa itu kalau masih? Tahun 2008. Oh, Tahun 2008, omset 300.000. 300.000 sehari. Kan jual pulsa. Termasuk besar lah segitu ya? Iya, itu pun karena banyak yang via SMS, waktu itu belum ada WA ya. Ngutang Oh, gitu. dicatat kasbon. Iya, dicatat aja temen-temen kan. Iya. Nanti ketemu bayar. Pelayanan yang terbaik lah. Iya, tapi Nggak ada perlu nggak yang ribet. nggak bayar pasti ada. Oh, ada. Pasti ada. Namanya usaha pasti resiko-resiko seperti itu tetap ada. Itu dari 300.000 itu keuntungan bersihnya berapa itu? Keuntungan bersih yang diterima? Keuntungan bersih 10% paling ya? iya, Pulsa kecil itu ya 10% ya pulsa itu. 40.000 Sehari ya? sehari, 50.000 kan ada aksesoris gitu ya. Oh, jual juga. Ada casing HP kayak gitu-gitulah. Oke. Itu saya buka persis di depan kampus. UGJ di situ. Lahan cuman paling 2 meter kali 2 meter semeter paling. setengah. Semeter setengah.
Ngontrak berapa itu per bulan kita di situ? Kita enggak, itu kan manfaatkan tanah PU ya, ada spasi dikit tuh. Ah, kita Kita enggak ngontrak, enggak. modal bikin bangunan gitu aja. Bikin etalase aja, etalase sama bangunan juga bangunan semi permanen. Permanen. Pakai triplek kayak gitu. Yang penting kita bisa jualan gitu. Kita modal listrik aja paling ya di situ. Ya, listrik adalah karena sekitarnya juga kan banyak orang jualan pecel lele, ada jualan bakso gitu. Oke. Nah, terus tadi selain jual pulsa itu ketika kuliah itu jual apa? Buku tadi apa lagi tadi? Ada jual buku, jadi gini, ada orang jual buku di samping saya. Jadi saya ajak kerjasama. Sekalian udah, nanti saya ngejualkan, kalau bapak ada keperluan nggak apa-apa. Ah, Yang penting saya dapat komisi. komisi lah. Atas satu buku ada yang kasih 3.000, ada yang 5.000 gitu. Oh, buku apa yang Buku dijual? bacaan. Buku bacaan. Buku bacaan, mata kuliah, kemudian ada buku-buku bacaan umum gitu. Berarti ini dia apa kedai apa toko gitu atau Bukan kios? toko, buka lapak aja. Oh, Lapak. lapak juga sama kios juga berarti. Iya, lapak nggak pakai kios dia. Oh, pakai meja. Pakai meja aja. Taruh buku gitu ya, layaknya di kampus-kampus seperti itu kan. Luar biasa. Jadi sekalian saya yang nungguin gitu. Jadi kalau laku ada yang beli, ya saya yang ituin. Harganya. Harganya kan sudah tertera di situ. Iya. Tinggal Kemudian komisi aja. kasih komisi aja 3.000, ada yang 5.000 per buku. Yang penting kita dapat masukan gitu. Nah, ketika lulus itu posisi biaya sendiri itu kan. Itu orang tua sudah pulang dari kerja di Sudah Timur begitu Tengah saya itu. kuliah, orang tua sudah Oh, jadi kerja di orang sudah pulang di pulang Indonesia ke gitu. Indonesia. Berarti apa namanya? Beliau sudah kerja di Indonesia lagi lah intinya. seperti Sudah. itu. Nah, setelah wisuda itu usaha dilanjutkan lagi atau Nah, kita gini, ekspansi? Tadi nyambung tuh, kenapa backgroundnya pesantren, kemudian kuliah di politik, kok sekarang menekuni usaha di jasa konstruksi ya. Nah, jadi gini, saat kuliah dulu ketika jadi ketua BEM, selepas jadi ketua BEM saya membantu tokoh politik yang ada di Indramayu ini. Ketika jadi ketua BEM. Ya, masuk kuliah, saya Oke. aktif di partai politik, tapi tidak sebagai kader politik, tapi sebagai asisten Simpatisan. pribadi Oh, asisten pribadi. calon bupati di Indramayu. Oke. Boleh disebutkan Ya, ke partainya namanya apa? Atau orangnya Haji siapa? Gori Sanuri di sini ya. Oke. Saat itu koalisi antara Hanura dengan PDI Perjuangan. Beliau ini dari partai PDI Perjuangan. Dari Hanura. Oh, dari Hanura. Koalisi dengan PDI Perjuangan. Oke. Asisten pribadinya saya. Jadi yang menjadwalkan ketemuan dengan si A, dengan si B, yang mengawal kemanapun, yang ikut jadi tim think tank lah untuk mendiskusikan strategi apa yang digunakan. Jadi Oke. saat kuliah juga teorinya di kampus, prakteknya langsung Langsung di di lapangan dengan tokoh-tokoh politik yang ada di Indramayu. Oke. Saat itu berarti saya umur 23 ya, 23 tahun itu sudah Iya. berinteraksi dengan tokoh-tokoh politik, lobi-lobi ke Jakarta gitu, walaupun saat itu hanya jadi asistennya. Iya. Jadi sudah terbiasa di politik nih. Lobby-lobby sudah jago berarti waktu Sudah itu ya sudah biasa interaksi kan dari mulai embrionya sih dari pesantren ya, karena ikut kiai gitu. Menerima tamu, menerima banyak orang gitu. Jadi kan cara komunikasi yang sopan, yang baik itu seperti apa. Itu kan kita diajari ya. Iya. Di samping itu kan bekal di organisasi ketua BEM kan gimana caranya mengkoordinir bawahan-bawahan kan struktural, ada sekretaris, bendahara, kemudian ada seksi, Seksi-seksi. seksi-seksi. Jadi kan kita sebagai pimpinan itu merumuskan pikiran-pikiran besar, kemudian diaplikasikan sama di bawahnya. Nah, ketika itu kalah akhirnya, belum dapat rezeki beliau itu Iya. nyalon kalah. Kemudian dikenalkan karena saat itu kan kenal dengan banyak orang. Akhirnya ketemulah dengan pengusaha yang dari Cirebon, namanya Pak Haji Oyo Sunario. Ketemu di situ, karena ikut tender di Pertamina.
Saya ikut bantuin kan, karena saat itu masih muda, saya masih bujangan. Iya, iya. Ikut bantuin, dan menang proyeknya. Tapi saya tidak ikut berkecimpung di proyeknya karena memang saya nggak ngerti gitu. Berarti bantuin secara administratif lah ya? Administrasi aja, Oke. bantu-bantu Tapi itu apa usaha segala pulsa macam. ditinggalin sudah itu? Usaha pulsa di kampus ditinggalin, saya jual ke temen, geser ke Indramayu, kampung halaman. Buka lagi gitu. Buka lagi. Kita yang Jadi jaga. Enggak, orang lain gitu. Kita ya manage Kita aja. punya karyawan lah ya. Ya, punya karyawan. Oke. Selepas itu belum ada milik ya, belum berhasil. Kemudian tadi ketemu dengan pengusaha, nah akhirnya nyambung di usaha. Ketika mau ikut tender pekerjaan di Cirebon, itu karena sudah kenal, akhirnya sudah Mas Pur, jadi pelaksana Pak Haji saja. Kalau pelaksana itu yang ngurus lapangan, pelaksanaan pekerjaan dari A Mandor sampai atau apa ya? Z. Bukan, di atasnya mandor, kalau ini project manajernya lah. Oke, oke. Nah saat itu saya tidak punya pengalaman apa-apa dan tidak mengerti apa-apa. Ditawari pekerjaan sebesar 3,9 miliar. Apa pekerjaan apa itu? Bikin sungai waktu itu. Oh, Penanganan banjir sungai. apa bikin tembok? Pancang. Oh, pancang. Di bawahnya pancang ada borvel, kemudian ada meja-meja gitu, ada bikin tembok gitu, bikin mall. Yang saya lakukan itu saya kebingungan ya. Pastinya karena Karena belum ada nggak ngerti pengalaman. apa-apa, jangankan metode kerja, jangankan cara kerja dan sebagainya, menghitung, menggambar itu saya nggak ngerti sama sekali. Tapi ketika ditanya, gimana Mas Pur, bisa nggak? Bisa Pak Haji. Akhirnya yang saya lakukan ya tadi, berkah pernah jadi khodam, berkah jadi ketua BEM. Jadi kan mengorganisir, menggerakkan banyak orang. Sudah biasa ya. Sudah terbiasa. Akhirnya saya cari konsultan untuk mengajari saya. Kita ngebayar dia berarti. Ngebayar dia, jadi ngajarin. Ini gambarnya seperti ini, metode kerjanya begini, bahan bakunya A, B, C, harga upahnya sekian, harga besi sekian, harga beton sekian. Jadi itu diterangkan item per item, satu per satu gitu, sehingga saya paham kan, begitu kebuka, oh iya ternyata kerjanya seperti ini. Untuk saya kerja sendiri ya nggak bisa, carilah mandor yang memang sudah berpengalaman di bidangnya. Akhirnya diterapkanlah, ada mandornya, ada yang bagian ngitung, ada yang bagian ngegambar, ada yang bagian surveyor gitu ya, pengukuran, ada yang bagian pengadaan. Jadi kan karena kita di organisasi itu sudah biasa mengorganisir banyak orang sesuai dengan kemampuannya, nah, model dari situ nih kita bisa menggerakkan suatu pekerjaan gitu, proyek. Walaupun saya basicnya bukan orang teknik sipil gitu, tapi saya sederhananya bupati ataupun presiden itu tidak akan menguasai seluruh keilmuan atau seluruh bidang, akan tetapi ada staf ahli lah. Iya, betul. Staf ahli hukum, ada staf ahli bidang pembangunan, ada staf ahli bidang sosial gitu, ada yang kesehatan. Betul, betul. Itu orang lain bisa, saya terpacu, kenapa kita tidak bisa gitu. Iya. Yang penting intinya satu, kita mau belajar dan mempunyai semangat dan kedisiplinan yang tinggi gitu. Oke. Nah, itu dari proyek pertama itu sukses ya? Sukses, alhamdulillah, sukses. Terus kemudian dari situ terus mulailah berjalan berkembang lagi dengan Terus Pak Haji itu. Dengan Pak Haji itu sampai sekarang. Oh, alhamdulillah. Walaupun saya sudah mandiri, tetap aja Oke. dengan beliau hubungan masih baik, disupport juga pekerjaannya, dan jadi ketika kita punya cita-cita, punya angan-angan, saya saat itu tidak punya pekerjaan ya, belum punya pekerjaan kan, dikasih pekerjaan, tetapi saya juga berdoa kepada
sang pemilik alam semesta, Pada Allah. pada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira dikasih kerjaan juga dikasih modalnya. Oh, Kemudian sama si bos ini kerjaan dikasih, modal dikasih. Oh, Jadi saya tidak perlu repot-repot untuk memikirkan modal yang begitu besar gitu. iya iya iya. Tidak perlu repot-repot nyari pekerjaan karena sudah dikasih. Iya iya. Yang penting satu modal saya ada modal kejujuran. Iya iya. Kejujuran, kita tanggung jawab, Iya. bisa menyelesaikan Oke. tugas-tugas ataupun amanah-amanah yang diberikan dari bos-bos gitu, sehingga kita alhamdulillah sampai sekarang bisa eksis gitu. Nah, berarti Taruna Karya Utama ini kan diakuisisi itu tadi. Apakah diakuisisi dari Pak Haji ini? Bukan, itu dari orang lain. dari orang lain diakuisisi, karena yang senior-senior ini sudah enggak di project lagi. Sudah pensiun lah ibaratnya. Ya, Sudah pensiun. akhirnya yang muda-muda ini kan maju nih. Ya. Itu proses itu tidak ada di perkuliahan, Iya iya iya. karena kan itu pergolakannya luar biasa, apalagi urusan usaha. Betul betul. Jadi kita harus sabar, kita juga harus pakai etika. Di usaha itu etika, komitmen, dan kebersamaan. Betul betul. Karena ketika itu tidak diterapkan, usaha kita akan kehambat gitu. Oke oke. Karena pada saatnya ibaratnya kalau kata orang si gilir gumanti ya. Apa Jadi setiap orang ada masanya. Oh, setiap masa ada orangnya. Setiap masa ada orangnya. Oke. Jadi nanti juga saya niati hitung-hitung belajar lah. Iya. Ketika kita sudah saatnya memang manggung naik, Iya. ya otomatis kita akan manggung sendiri gitu. Jadi tidak ada sokongan dari bapak maupun dari paman gitu. Oh, kode keras ini. Kode keras ini. Jadi memang saya mandiri, menapaki tangga itu Sendiri ya. dari ibarat menghitung itu dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Iya. Bukan kalau dari paman kan dari 1 loncat ke 5, Iya. dari 5 loncat ke 9 gitu, loncat lagi ke 15, sehingga ada beberapa tangga yang memang tidak dilalui gitu. Betul betul. Tidak komprehensif lah ya. Iya. Tidak menyeluruh ya. Kita tidak bisa minta dari rahim siapa kita dilahirkan. Betul betul. Akan tetapi semua orang punya kesempatan yang sama untuk meraih kesuksesan. Ya, oke oke. Nah itu dari Pak Haji itu awal tahun berapa tuh awal pertama dapat proyek? 2012. 2012. Selepas lulus kuliah. Lulus kuliah 2012 dapat proyek itu, kemudian 2015 mengakuisisi perusahaan Taruna Karya Utama itu ya? Betul Ya. kan? Berarti kan dari pertama dapat proyek mengakuisisi 3 tahun ya. Waktu itu 3 tahun itu kita tanpa perusahaan masih nempel ke Pak Haji berarti ya? Iya, Pandita dulu 2014 saya begitu baru nikah bikin perusahaan namanya Pandita Jasa Prima. Oh, justru Pandita dulu Iya. sebelum Taruna Karya Sebelum Utama yang lainnya ini. iya. Kalau TKU Muara Jati itu tadi mengakuisisi dari senior-senior lah yang sudah Oke. tidak berkecimpung di proyek lagi gitu. Oke. Nah, kita kan dengar yang manis-manis terus teman-teman ya, dengar kesuksesan, menapaki ya. Pernah nggak sih rugi? Wah, sering. Rugi, ditipu, Oke. ketipu. Kita sudah Beda ya, terbiasa. ditipu sama ketipu beda ya? Beda. Coba Ditipu, contohnya apa nih? Contohnya apa nih? Pak Ayo, Kang Mas, kita ngopi dulu Siap. nih. Jadi kebetulan teman-teman, program ngopi LPNU Jabar ini disponsori oleh A Lot of Coffee, Bandung Coffee House. Kopinya nikmat banget. Mantap. Gimana Pak Ketua? Mantap. Wih, Nah. luar biasa. Ini kopinya sangat berasa sekali. Jadi ini kopi asli ya, Ini tidak kopi ada campuran premium ini. apapun ya. Nah, selain itu juga program kita disokong juga oleh Taruna Beton ya, oleh Kang Mas, kemudian oleh Jaket Keren, Cool and Calm, kemudian Harmonis Computer, Nih. kemudian ada juga NU Mineral ya. Jadi Mantap. kalau mau minum, pingin sehat, minum Ari NU Mineral gitu. Baik, jadi tadi gimana Pak Ketua? Lanjutkan. Dari awal-awal saya menikah 2013 itu saya jatuh sejatuh-jatuhnya.
Awal menikah itu. Iya, megang project rugi. Karena banyak faktor lah ya. Oke. Faktor utama itu dari internal. Oke. Ada salah satu orang kepercayaan kita yang tidak amanah, tidak jujur gitu. Oh. Sehingga saat itu ibarat pemain tinju, kita masih pakai helm nih. Iya, iya. Udah kepukul dengan hentakan yang sangat kuat gitu, sehingga kita jatuh. Itu kalau dinominalkan bisa dikatakan nggak berapa nominal Besar kerugian? itu saat itu saya punya hutang minus 900 jutaan, hampir 1 miliar. 900 juta? Iya, saat itu. Tapi saya tetap tanggung jawab. Walaupun saya agunan nggak punya, aset juga belum punya. Karena saat pertama kali baru menikah, saya tidak dibawai bekal dari orang tua maupun istri saya juga tidak dibawai bekal dari mertua gitu. Bekal doa dari orang tua. Hanya bekal doa yang tulus, Oke. melangitkan doa-doa gitu. Sehingga memang kita benar-benar sama istri ini berusaha dari nol gitu. Itu gimana itu istri Kang Mas dulu gimana itu ketika baru aja Waduh, nikah langsung sangat punya shock hutang sekali 100 juta itu gimana itu? Sangat shock sekali kan, kaget ya. Iya. Dan saya juga namanya orang baru menikah kan. Iya. Chemistry-nya kan dalam perjalanan itu masih belum Iya. Masih belum klop bener lah. ya, Iya, masih belum klop saling memahami sekali. kan ya. Ini kita orang berumah tangga itu seperti apa sih? Iya. Akhirnya kita tata bersama. Hmm. Hutang-hutang itu walaupun banyak tapi kita tanggung jawab. Kita Oke. selesaikan sedikit demi sedikit, satu persatu diberesi gitu. Oke. Sehingga ya pada akhirnya kita alhamdulillah selesai gitu. Itu jarak berapa tahun itu bisa selesai Itu itu? bisa selesai 900 itu juta itu. 2015 itu sudah selesai. 2 tahun berarti ya. 2 tahun. Berarti alhamdulillah beruntung ya, meskipun kondisi seperti itu masih ada orang yang percaya memberikan proyek, memodali. Ya karena saya tidak membuat cacat gitu Oke. dengan orang, walaupun kita rugi, walaupun kerjaan itu banyak kendala, kena hujan, kena alam yang begitu dahsyat ya, tapi kita tetap tanggung jawab. Nah, itu kan hutang nih 900 juta. Ya. Nah, orang yang dihutanginya apakah Pak Haji yang di awal itu atau Bukan. beda lagi ini? Beda lagi, ada beberapa orang kan, ada yang kita minjem uang ke saudara gitu, ada yang istilahnya supplier belum dibayar gitu, macem-macem lah, banyak gitu. Tapi mereka ini percayalah ke Kang Mas bisa. Iya, kita tetap bisa- dihadapi gitu. Oke. Walaupun pahit tapi tetap dihadapi gitulah. Untung dibantu sama istri, jadi yang urgen-urgen nih segera ditutup gitu. Artinya ada yang utang itu kan berbunga. Iya. Yang bunganya gede ditutup duluan gitu. Yang bunganya agak kecil baru berikutnya skala prioritas tuh. Oh, berarti istri itu betul-betul ya membantu ketika perintisan Sangat dari membantu nol itu ya karena sampai sekarang ya, luar biasa. kelemahan kita kan sebagai laki-laki ya, di administrasi itu tidak tertib gitu. Kurang rapih lah. Kurang rapi. Kalau perempuan kan istri semua pencatatan itu tercatat semua, dibukukan semua sehingga termanage dengan baik gitu. Kalau ibaratnya kalau perempuan itu teman-teman ya, kalau ngelola uang itu ya di satu saku. Iya. Kalau laki-laki nggak nyimpan di sini satu, sini Iya. satu, sini satu. Kadang-kadang lupa tuh di mana uangnya. Iya. Kadang masuk saku kanan, ngambil saku kiri gitu kan. Oke, jadi setelah itu, kerugian, kemudian tadi pernah nggak rugi lagi atau ketipu atau ditipu lagi? Itu tiap tahun, hampir tiap tahun saya Tiap tahun ada ya? ada aja. Yang nipu ada, yang rugi project juga ada. Jadi misalnya dari setahun nih saya megang 5 paket. Iya. Ini tidak 5-5-nya semua untung semua. Ini kadang ada aja salah satunya. Yang loss. Yang loss ya. Oke. Yang rugi sih banyak faktor lah ya. Kadang harganya memang tidak masuk. Iya. Kadang ada kenaikan harga besi yang tadinya 9.000 saat perang Rusia sama Ukraina tuh jadi 13.000 gitu. Sedangkan kita sudah kontrak tuh. Signifikan ya naiknya. Akhirnya kan kita rugi. Oke. Tapi ya namanya usaha, ibaratnya ini rugi, ini untung, ini rugi, ini untung, ini untung.
Yang penting akumulasi akhir tiap tahunnya itu bisa plus gitu, bisa ada margin. Berarti memang sesuai yang disampaikan oleh Dahlan Iskan ya, waktu Kang Ya. Mas waktu itu cerita. Gimana tuh? Dahlan ini kan ceritanya gimana tuh waktu itu? Dan itu semua peserta ditanyain. Ini peserta apa ini? Peserta sekolah CEO. Jadi yang sekolah itu CEO, ada founder, ada juga owner gitu. Owner perusahaan ya. Itu ketika ditanyain, kamu pernah rugi nggak? Kamu pernah ketipu nggak? Gitu. Ketika ada yang jawab, saya belum pernah ketipu, itu langsung sama Dahlan Iskan, saya doakan semoga kamu secepatnya ketipu. Gitu. Karena belum dikatakan pengusaha sejati sebelum ditipu. Artinya ketika bedanya pengusaha dengan bukan pengusaha, ketika pengusaha ketipu, jatuh, bangun lagi. Betul. Jatuh, bangun lagi. Ketika kita jatuh, tidak bangun-bangun, ya sudah, karir kita selesai. Tapi ketika kita jatuh bangun, dan pada akhirnya kita akan melejit gitu. Itu yang terakhir itu kan. Dan memang itu saya untungnya jatuhnya itu di awal gitu. Jadi belum tinggi jatuh, jadi jatuhnya nggak terlalu sakit. Yang sakit itu ketika sudah tinggi, kemudian jatuh, nyungsep itu bangun laginya susah. Jadi intinya mungkin sekarang tetap juga merasakan kerugian-kerugian, tapi karena sudah dulu pernah ngalamin berat gitu ya, sekarang jadi terasa ringan lah ya, seperti biasa ya, meskipun itu tetap rugi ya. Tetap namanya sebuah hal yang negatif gitu ya. Ya usaha itu kan yang dilihat itu bukan keuntungannya saja kan, tetapi resiko. Kalau kita berkacamatanya dari resiko itu bisa resiko untung, juga bisa resiko rugi juga. Faktornya kan ada force major, ada ya tadi ada yang tidak bisa keprediksi, harga-harga yang naik gitu, kemudian juga alam gitu di saat ngerjakan bendung, hujan gitu kan. Ada badai, ada kiriman, banjir bandang. Saya sudah sering sekali menemukan hal-hal seperti itu gitu. Sehingga ya ketika menemukan hal tersebut sudah tidak kaget gitu. Sudah terbiasa. Nah, kemudian selain dari itu semua, Kang Mas ini juga aktif ya di LPNU. Ini motivasinya apa sih? Aktif di LPNU, apalagi sekarang memegang jabatan yang begitu penting sebagai ketua. Jadi istilahnya kita sebagai santri di NU itu bentuknya pengabdian. Bagaimana caranya kita berkhidmah, menghidupkan organisasi. Istilahnya kita ngasih makan kucing, yang bertelur itu ayam. Di organisasi memang kita keluar uang, baik itu untuk transport, operasional, kegiatan-kegiatan. Akan tetapi telurnya dari ayam, ayamnya dari mana? Itu kan hanya istilah, yaitu dari usaha-usaha kita. Karena dengan berkhidmah kita mendapatkan berkah dari para muassis ulama NU, sehingga usaha kita semakin maju, semakin berkembang, semakin maju, semakin berkembang. Dan juga kita kan begitu banyak saudara, banyak temen gitu, sama pebisnis atau pengusaha, nyambung. Itu ada aja di situ nilai rezekinya dari situ. Walaupun dari sisi organisasi ya, namanya ketua itu sebagai ujung tombak dan ujung tombok gitu. Sudah biasa kan, tetapi ketika kita menjalannya dengan ikhlas, itu rezeki dari usaha kita itu akan mengalir dengan deras, laksana hujan. Nah kembali ke Taruna Beton, Kang Mas, sebelum kita tutup lah ya, orang kalau pingin tahu nih ada produk apa aja sih di Taruna Beton ini, kemudian ingin tahu tentang informasi tentang perusahaan Taruna Beton ini bisa diakses di mana ini? Ini kalau untuk Taruna Beton bisa diakses di web www.tarunabeton.com. Websitenya Websitenya di samping
produk beton, batching plan itu kita juga ada produk-produk precast, ada UDIT, kemudian ada tetrapod untuk di breakwater, pemecah gelombang. Oke. Ada kubus beton, kemudian ada pancang gitu untuk tiang pancang, spoon pel gitu, dan produk-produk yang lainnya. Jadi ketika ada orang butuh, ngomong ke kita, nanti kita diskusikan, ketika bisa ya kita penuhi. Karena Taruna Beton ini sekarang tergabung dalam organisasi AP3I. Apa itu AP3I? Asosiasi Pengusaha Beton Pracetak dan Prategang Indonesia. Jadi anggotanya nggak banyak, hanya 30 perusahaan, baru 30 perusahaan se-Indonesia. Dan mayoritas didominasi oleh BUMN, ada Abipraya Beton, ada Adi Persada Beton, yang dari Adikarya ada Adivika Beton, ada Pionir dan sebagainya lah, yang perusahaan-perusahaan besar. Yang perusahaan dari kampung dan masih merintis itu hanya Taruna Beton gitu. Tapi kita termotivasi bagaimana caranya perusahaan ini bisa scale up bisnisnya supaya berkembang menjadi perusahaan yang besar gitu. Maka kita harus bergabung dan mengikuti komunitas perusahaan-perusahaan besar juga gitu. Berarti intinya Taruna Beton ini memang selain dari fokus di usaha juga memang di organisasi juga terus menjalin silaturahmi ya, menjalin terus kita ngikut di Kadin, kemudian di HIPMI ngikut gitu. Kita namanya kalau nggak berorganisasi, kita siapa yang tahu ya, nggak ada yang kenal siapa gitu. Ketika organisasi kan kita mengembangkan konektivitas dan jaringan gitu. Yang penting kerjasama itu intinya harus saling menguntungkan. Jangan ada pihak-pihak yang dirugikan. Win-win solution ya. Ada win-win solution gitu. Itulah fungsinya organisasi gitu. Baik, berarti teman-teman luar biasa ya. Ini perjalanan hidup dari sang raja beton Indonesia ya, dari Kang Mas Purnomo. Tadi apabila teman-teman ingin mengetahui produk-produk apa saja yang ada di Taruna Beton ini atau di Taruna Karya Utama ini, bisa mengakses website www.tarunabeton.com ataupun Instagram ada ya? Instagram ada, dan juga channel YouTube juga ada. Ya. Jadi nanti teman-teman bisa melihat proyek-proyek yang telah dilakukan oleh Taruna Beton juga di channel YouTube ada, nanti akan di-upload ya. Jadi mungkin itu untuk pertemuan ngobrol penuh inspirasi LPNU Jabar pada episode kali ini. Mudah-mudahan banyak manfaat, banyak ibroh yang bisa diambil oleh kita semua sebagai pengusaha-pengusaha baru. Ya, saya doakan Kang Mas lancar terus usahanya, Kang Mas, sehat selalu dan terus bisa memberikan kontribusi nyata bagi LPNU Jawa Barat. Baik teman-teman, mungkin ini akhir dari acara kita di Ngobrol Penuh Inspirasi LPNU Jawa Barat, yang mana program ini disponsori oleh A Lot of Coffee, Bandung Coffee House, kemudian oleh Taruna Beton, jaket keren, Harmonis Komputer, dan Nu Mineral. Kita jumpa lagi di video ngopi selanjutnya. Walafu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Alhamdulillah.